Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pertandingan bersejarah, tepatnya pada tahun 1886. Di sini akan mempertemukan antara Wilhelm Steinitz melawan Johannes Zukertort. Ini pertandingan yang menentukan siapakah juara dunia pertama kali di dunia ini, yang dimana pertandingan terjadi selama 20 game, dan 10 atau tepatnya dari 20 ini 5 seri, 10 dimenangkan oleh Wilhelm Steinitz dan 5 oleh Zukertort. Oke, kita saksikan salah satu pertandingannya. Putih maju dengan pion di E4, King's Pawn Opening, dibalas hitam dengan pion di E5, dan putih melanjutkan dengan kuda di C3, dan ini adalah Vienna Game, dan direspon hitam dengan kuda di C6, putih pion di F4, hitam pion makan pion di F4, dan ini adalah Vienna Gambit. Putih meresponnya dengan pion di D4 dan dijawab hitam dengan pion di D5. Berarti di sini mengajak pertukaran pion pusat, dan putih meresponnya dengan atau menerima tantangan dari hitam setelah pion makan pion, dan direspon dengan menteri di H4, dan di sini terjadi sekak oleh menteri hitam. Putih mengantisipasinya dengan raja ke E2, dan setelah langkah ke-6 ini hitam terus mengejar raja dengan melakukan sekak di E7, dan di sini raja putih geser di F2 dan dilanjutkan sekak kembali di H4 oleh menteri hitam. Dan setelah ini baru putih melanjutkan dengan pion di G3 menutup ancaman dari menteri. Selanjutnya pertukaran pun tidak terelakkan dengan pion makan pion, dan di sini otomatis sekak. Raja sebenarnya memiliki opsi dengan pion makan pion, maka nanti benteng akan menjadi gratis dimakan oleh menteri. Maka dari itu di sini direspon putih dengan raja ke G2 dan dilanjutkan dengan kuda makan pion. Di sini sebenarnya hitam memiliki opsi, yaitu dengan kita mundur selangkah, yaitu dengan pion makan. Jika ini yang terjadi di langkah ke-9, maka hitam bisa mengalami kerugian atau kehilangan perwiranya, yaitu setelah benteng makan pion di H2, maka menteri wajib menghindar. Jika menghindar dengan makan pion, maka di sini pion akan dimakan kuda karena ancaman 2 kali tadi dengan perwiranya. Maka dari itu jika dilanjutkan, misal aduan menteri dan dilanjutkan, dan di sini posisi perwira unggul putih. Oke, kita mundur kembali. Maka dari itu di sini pilihannya adalah dengan kuda makan pion di D4, melainkan tidak dengan pionnya, dan dijawab dengan pion makan pion. Maka baru di sini menteri menghindar ke G4. Di sini menteri langsung menantang menteri putih atau mengajak pertukaran karena ada backing dari gajah, maka direspon dengan menteri ke E1, dan di sini terjadi sekak. Raja tidak menghindar melainkan menutup dengan gajahnya di E7, maka dari itu direspon putih dengan gajahnya ke D3. Selanjutnya hitam melanjutkan dengan kuda ke F5 dengan tujuan ancaman pada pion, dan direspon dengan kuda ke F3 pengembangan perwira. Hitam lanjut dengan gajahnya ke D7, sekaligus di sini persiapan untuk melakukan rokade panjang. Maka dari itu putih mengantisipasinya dengan gajah ke F4, dan setelah ini dijawab hitam dengan pion maju di F6. Karena apa? Di sini hitam tidak berani melakukan rokade panjang. Kita mundur sekali. Jika di sini terjadi rokade panjang, maka yang terjadi adalah akan dengan kuda ke E5, dan di sini menteri hitam tidak bisa lari kemanapun, atau tepatnya akan jadi korban putih. Maka dari itu kita mundur. Langkah yang dipilih adalah dengan pion maju di F6 menutup kemungkinan kuda. Maka dari itu dan direspon dengan kuda di E4, dan sampai langkah ke-15 ini pun hitam tidak akan berani melakukan rokade. Karena apa? Jika di sini kita praktekkan melakukan rokade, maka akan dibalas putih dengan menterinya ke A5.
Dan setelah itu di sini terjadi ancaman pada pion di C7 maupun di A7. Maka dari itu, jika responnya adalah dengan menggeser raja ke B8, maka langsung saja gajah makan pion di C7 sekaligus ancaman pada benteng. Jika di sini raja menghindar ke C8, kita kembali mundur ke F4. Sebenarnya di sini komputer menyarankan untuk menteri makan gajah, tapi jika hitam responnya dengan misal berusaha untuk menutup dengan D6, maka langsung saja dimakan, dan setelah saling makan maka kuda akan makan gajah terakhir. Gajah selanjutnya raja wajib geser. Di sini jika raja geser ke B8, maka kita lanjutkan dengan benteng makan. Dan di sini salah satu caranya adalah dengan cara menutup, karena tidak ada cara lain. Misal ditutup, maka kita lanjutkan dengan gajah ke F5. Di sini otomatis gajah tidak bisa berani atau memakan gajah putih, melainkan wajib dimakan dengan menteri. Jika dilanjutkan, maka kita makan menterinya saja. Jika kuda ke E7, maka kita makan bentengnya. Dan di sini posisi hitam dengan dua perwiranya pasti bisa dikalahkan dengan mudah dengan keunggulan dua benteng, satu menteri dan satu kuda. Oke, kita kembali mundur. Di sini pilihannya dari hitam tidak melakukan rokade panjang, melainkan yaitu dengan kuda ke H6. Dan dilanjutkan putih dengan gajah makan kuda di H6 dan tepatnya di langkah 16, dan direspon hitam dengan kuda makan gajah di H6. Dan teman-teman bisa menebak langkah kunci yang dilakukan oleh putih yang akhirnya membuat pertandingan ini berakhir dengan cepat. Oke, teman-teman yang sudah bisa mempause, yaitu langkah stand it adalah dengan cara benteng makan kuda. Karena di langkah ke-17 ini setelah benteng makan kuda, hitam dipastikan menyerah. Karena apa? Setelah langkah pion makan benteng di H6, di langkah ke-17 langkah yang dilakukan adalah dengan kuda makan pion di F6. Dan di sini terjadi skak ster dengan opsi gajah tidak bisa makan kuda karena posisi ada pin dengan menteri putih. Dan ini adalah langkah magic yang dilakukan oleh putih. Dan di sini jika raja menghindar ke F8, maka bisa dilanjutkan dengan menteri dimakan kuda di G4. Jika tetap dilanjutkan dengan kuda dimakan menteri, maka bisa dipastikan di sini dengan satu menteri, satu benteng, dan satu kuda dan satu gajah, putih bisa memenangkan pertandingan melawan hitam. Oke, itu teman-teman pertandingan menarik kali ini di langkah ke-17 yang membuat lawan menyerah, yang akhirnya menentukan William Stanit menjadi juara dunia pertama kali dalam sejarah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini, dan kita saksikan pertandingan sejarah-sejarah lainnya. Makanya dari itu teman-teman bisa subscribe untuk konten kali ini. Terima kasih.